Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Hai, saatnya belajar. Yuk kita kerjakan latihan soal ujian sekolah mata pelajaran IPS yang materinya dari kelas 4, 5, dan 6. Di video kali ini kita khusus mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam seperti gambar di atas dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Penampakan tersebut disimbolkan dengan, coba kalian perhatikan simbol-simbolnya di pilihan A, B, C, dan D. Perlu kalian ketahui, penampakan alam seperti pada gambar soal menunjukkan perbukitan. Daerah tersebut digambarkan pada peta menggunakan simbol segitiga menyerupai bentuk bukit, yaitu pada pilihan C. Pilihan A merupakan bentuk sungai pada peta. Yang pilihan B menunjukkan daerah administrasi kabupaten atau kecamatan. Adapun pilihan D menunjukkan jalan raya pada peta. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, sungai-sungai di Kalimantan cenderung lebar. Karakteristik ini dimanfaatkan penduduk sebagai A. jalur transportasi, B. sumber pangan, C. budidaya ikan, D. pengairan sawah. Perlu kalian ketahui, karakteristik sungai di Kalimantan antara lain lebar dan selalu mengalir sepanjang tahun. Badan sungai yang lebar mendukung pemanfaatan di bidang transportasi. Kapal angkutan penumpang dapat melintas di sungai-sungai tersebut. Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam merupakan beberapa sungai di Kalimantan yang dimanfaatkan untuk jalur transportasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. jalur transportasi. Nomor 3, Kota Jayapura, Papua berada pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Sebelah utara Kota Jayapura berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pertanyaannya, penampakan alam Kota Jayapura berdasarkan ketinggian yaitu A. dataran rendah dan pegunungan, B. lembah dan pantai bertebing, C. dataran tinggi dan lembah, D. pegunungan dan lembah. Perlu kalian ketahui, berdasarkan ketinggian wilayah, Kota Jayapura berada di dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah di daerah tersebut berupa wilayah pesisir. Kondisi ini ditunjukkan oleh perbatasan wilayah dengan Samudra Pasifik. Selain pegunungan, penampakan alam Kota Jayapura berupa perbukitan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu dataran rendah dan pegunungan. Nomor 4, pemanfaatan sumber daya alam dapat menghasilkan sampah. Lama-kelamaan, tumpukan sampah berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Pertanyaannya, perilaku positif yang dapat dilakukan untuk menghindari pencemaran yaitu A. membuang sampah jauh dari rumah, B. menimbun sampah dalam tanah, C. membakar sampah plastik, D. mendaur ulang. Perlu kalian ketahui, sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan menimbulkan bau menyengat yang dapat mengganggu pernafasan. Sampah yang sulit terurai menyebabkan pencemaran tanah. Untuk mencegah masalah tersebut, sampah sebaiknya didaur ulang. Daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah di lingkungan. Sebelum didaur ulang, sampah dipisah berdasarkan sifatnya yaitu organik dan anorganik. Sampah yang mudah terurai diolah menjadi pupuk organik. Adapun sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah terurai diolah menjadi benda-benda kerajinan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu mendaur ulang sampah. Nomor 5, perhatikan gambar penampakan alam berikut. Nah, kalian amati, kalian perhatikan gambar apa ini ya. Pertanyaannya, kegiatan pertanian yang cocok dikembangkan di daerah seperti pada gambar adalah A. budidaya padi, B. perkebunan sayur,
C. Pertanian hortikultura, D. Perkebunan kelapa. Perlu kalian ketahui, gambar pada soal menunjukkan kenampakan alam berupa gunung. Suhu udara di gunung relatif dingin. Nah, daerah ini cocok untuk kegiatan perkebunan sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan berkembang baik di daerah pegunungan karena suhu udaranya yang sejuk. Sedangkan budidaya padi dan perkebunan kelapa sawit itu cocok dikembangkan di daerah dataran rendah. Sedangkan pertanian hortikultura cocok dikembangkan di dataran rendah yang kering. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu perkebunan sayur. Nomor 6. Keluarga Pak Arif pergi ke Batu Sekrit Zoo di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, manfaat kenampakan buatan tersebut bagi masyarakat adalah A. Sarana rekreasi keluarga, B. Tempat jual beli makanan, C. Lokasi bermukim penduduk, D. Produksi kerajinan tangan. Perlu kalian ketahui, Batu Sekrit Zoo yang terletak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur itu merupakan salah satu kebun binatang modern yang memiliki koleksi binatang terlengkap. Nah, kebun binatang itu merupakan contoh kenampakan buatan. Kebun binatang bermanfaat sebagai sarana rekreasi keluarga. Jadi kebutuhan rohani keluarga menjadi terpenuhi. Kalau pilihan B itu merupakan fungsi pasar, yaitu tempat jual beli. Untuk pilihan C merupakan fungsi permukiman, sedangkan pilihan D merupakan manfaat kawasan industri. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu sarana rekreasi keluarga. Nomor 7. Penduduk yang tinggal di daerah pedalaman memiliki kegiatan ekonomi terbatas. Pertanyaannya, salah satu contoh kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut adalah A. Berlayar, B. Berkebun, C. Berdagang, D. Berwirausaha. Perlu kalian ketahui, daerah pedalaman itu sulit dijangkau karena sarana transportasi dan komunikasi yang kurang. Sumber daya alam yang tersedia di daerah pedalaman dapat diolah secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jadi aktivitas ekonomi yang sesuai yaitu berkebun atau bercocok tanam dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu berkebun. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar itu ada sebuah kapal. Ya, kalian amati. Pertanyaannya, peluang kegiatan ekonomi penduduk sesuai kondisi pada gambar adalah A. Transportasi, B. Pariwisata, C. Perikanan, D. Industri. Perlu kalian ketahui, daerah pelabuhan seperti pada gambar soal sesuai untuk pengembangan usaha transportasi. Transportasi air dapat membantu penyeberangan antar pulau. Transportasi antar pulau berperan mengangkut barang dan penumpang. Kapal penumpang dapat berupa kapal besar seperti kapal feri atau kapal penumpang dengan sedikit muatan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu transportasi. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu salah satu sumber daya alam ya. Pertanyaannya, potensi sumber daya alam seperti gambar mendorong penduduk melakukan aktivitas ekonomi berupa A. Pengolahan keripik buah, B. Pembuatan minyak goreng, C. Pembuatan kerajinan tangan, D. Pengolahan makanan olahan. Perlu kalian ketahui, gambar pada soal menunjukkan hasil panen kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan sumber daya alam terbarukan. Perkebunan kelapa sawit dikembangkan masyarakat di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku minyak goreng. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu pembuatan minyak goreng. Nomor 10. Pemerintah mendorong pergantian alat penangkapan ikan nelayan tradisional. Dalam proses ini, pemerintah menerjunkan kapal pengawas untuk memantau kegiatan nelayan. Pertanyaannya, alasan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah A. Meminimalisasi pencemaran air laut, B. Menjaga kelestarian ekosistem laut, C. Memperlancar jalur pelayaran kapal, D. Mendorong penangkapan ikan besar. Perlu kalian ketahui, alat penangkapan ikan yang disingkat API yang digunakan oleh nelayan tradisional harus ramah lingkungan.
Untuk mendorong pergantian api, pemerintah Indonesia menerjunkan kapal pengawas untuk memantau pemakaian api oleh nelayan. Tujuan pemerintah mendorong pemakaian api ramah lingkungan yaitu menjaga kelestarian ekosistem laut. Dengan demikian, ekosistem laut dapat terus berkembang dan dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan masa depan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu menjaga kelestarian ekosistem laut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.